Teori Keputusan oleh Mira Octavia, Manajemen Semester 6 R4A, Operational Research STIE Banten. Keputusan adalah suatu kesimpulan dari suatu proses untuk memilih tindakan yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses yang mencakup semua pemikiran dan kegiatan yang dipadukan untuk guna membuktikan dan memperlihatkan pilihan terbaik tersebut. Oleh karena itu, teori keputusan adalah suatu teknik analis yang berkaitan dengan pengambilan keputusan melalui bermacam-macam model. Teknik pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan dengan cara melihat kondisi atau situasi yang ada pada saat keputusan itu diambil. Berdasarkan metode ini, keputusan dapat dibedakan menjadi 4 model, yaitu: yang pertama, model keputusan dalam kondisi pasti. Model ini adalah model yang paling dasar, biasanya disebut dengan model deterministik. Mengasumsikan bahwa kejadian-kejadian yang akan datang di samping datanya dapat ditentukan dengan pasti juga terjadinya tidak akan menyimpang dari apa yang diperkirakan. Keputusan ini diasumsikan juga berlaku atas perkiraan tentang apa yang dihasilkan atau diakibatkan oleh masing-masing alternatif keputusan. Yang kedua, model keputusan dalam kondisi resiko. Model keputusan dalam kondisi resiko adalah setiap alternatif keputusan memiliki kemungkinan kejadian lebih dari satu. Banyaknya kemungkinan kejadian hasil atau akibat dari pelaksanaan masing-masing alternatif keputusan tersebut pada umumnya ditimbulkan oleh adanya ketidaksempurnaan data yang dipergunakan sebagai dasar analisis. Perlu diperhatikan bahwa untuk bisa dikategorikan sebagai model keputusan dengan resiko, besarnya probabilitas kemungkinan kejadian dari satu alternatif keputusan harus diketahui. Yang ketiga, model keputusan dalam kondisi tidak pasti. Model keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah setiap alternatif keputusan memiliki kemungkinan kejadian lebih dari satu. Perbedaan model keputusan dengan ketidakpastian terhadap model dengan resiko terletak pada probabilitas kejadian dari setiap alternatif keputusan. Model keputusan dengan resiko, probabilitas dari setiap kemungkinan kejadian untuk setiap alternatif keputusan dapat diketahui. Sebaliknya, dalam model keputusan dengan ketidakpastian, besarnya probabilitas kejadian tidak diketahui. Yang keempat, model keputusan dengan kondisi konflik. Model keputusan dengan kondisi konflik adalah model pengambilan keputusan di mana pengambil keputusan lebih dari satu. Dengan kata lain, ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang berlawanan. Dalam hal ini, pengambil keputusan perlu memperhatikan reaksi pihak lain terhadap keputusan yang dibuatnya. Yang dimaksud pihak lain dalam model keputusan ini adalah para pemegang saham, serikat kerja, pesaing, distributor perusahaan yang sifatnya dominan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kriteria pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu maksimaks, yaitu nilai maksimum dari hasil-hasil yang maksimum. Yang kedua, maksimin, yaitu nilai yang paling maksimum dari hasil-hasil yang minimum. Yang ketiga, Harwich, yaitu mencari kompromi antara kriteria maksimaks dan maksimin. Keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme. Yang keempat yaitu minimax regret atau kriteria penyesalan, yaitu pengambil keputusan bermaksud menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan.
Yang terakhir, kriteria bobot yang sama atau equal likelihood. Kriteria ini dikemukakan oleh Laplace yang memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Jadi, diasumsikan bahwa setiap kondisi dasar memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Dan untuk kriteria pengambilan keputusan dalam kondisi resiko, memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama, expect value. Untuk mengaplikasikan konsep nilai ekspektasi, pengambil keputusan pertama-tama harus memperkirakan probabilitas kejadian untuk masing-masing kondisi dasar. Jika perkiraan ini telah dibuat, nilai ekspektasi untuk setiap alternatif keputusan dapat dihitung. Yang kedua, expect opportunity loss. Untuk menghitung dilakukan dengan mengalihkan probabilitas dengan penyesalan atau opportunity loss untuk setiap hasil keputusan. Kriteria minimax regret merupakan contoh dari tingkat penyesalan. Yang terakhir, expect value of perfect information. Untuk menghitung nilai ekspektasi atas informasi sempurna. Terlebih dahulu dilihat keputusan di setiap kondisi dasar. Walaupun informasi sempurna, memungkinkan investor membuat keputusan yang tepat. Setiap kondisi dasar hanya akan terjadi dalam porsi tertentu dari waktu yang ada. Jadi, setiap hasil keputusan yang didapatkan dengan menggunakan informasi sempurna harus dikalikan dengan probabilitasnya.